Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? 1 bulan kita sudah libur sangat panjang karena kita mengikuti social distancing karena wabah COVID-19. Gimana kabarnya kelas 3, kelas 4, kelas 5, 6, 7, 8? Sehat-sehat semuanya ya. Tetap di rumah, tetap belajar di rumah, hindari kerumunan yang ramai dan banyak orang. Usahakan seminimal mungkin tidak keluar rumah. Tapi kalau harus keluar rumah, itu karena sesuatu yang penting dan harus. Rajin cuci tangan, supaya virus-virus bakteri di tangan kita ini cepat pergi dan kita sehat-sehat saja. Adik-adik, di rumah masih olahraga kan? Masih olahraga? Loh, Sony di rumah juga olahraga. Ini tiap pagi, loh Sony sama Mak main bulu tangkis. Yang penting gerak. Tapi kalau enggak punya raket, enggak apa-apa, enggak main bulu tangkis. Jadi loh Sony biasa main. Loh Sony juga kadang-kadang main pingpong sama lo Serif, kadang-kadang. Jadi kalau ada adik di rumah ada meja pingpong, ada bat, bola, main, enggak apa-apa. Yang penting bergerak, Kalau di rumah ada sepedaan, ambil sepedanya, bangun, olahraga, harus olahraga. Karena kita betul-betul libur sangat panjang. Atau olahraga apapun, yang penting tubuh kita sehat. Oke ya, tapi jangan lupa, tubuh sehat, fisik sehat, yang rohani juga harus sehat. Loh, Sony mengingatkan adik-adik, di rumah tetap baca renungan harian. Guru sekolah minggu tiap hari mengingatkan ya, melalui grup WA, baca 1 hari 1 renungan. Adik-adik yang mau ngajak adiknya boleh, mau ngajak papa mamanya boleh. Tiap hari jangan lupa baca renungan harian, baca Alkitab supaya rohani kita sehat. Nah, yang kelas pra-remaja, jangan lupa di grup kelas pra-remaja 3 pos, ikuti bacaan setiap hari. Bulan ini kita membaca kitab Amsal dan Injil Matius. Ikuti terus, supaya apa? Rohani kita tetap sehat. Adik-adik, bulan Mei ini tema kita membahas tentang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Karena sebagai murid Kristus, kita tidak hanya mendengarkan saja, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Terus baca, dan melakukan apa yang dibaca. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Mengikut Yesus itu keputusan saya, keputusan adik-adik. Maka kita melakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik di rumah ikut menyanyi ya. Mengikut Yesus keputusanku. Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Adik-adik, walau sendiri, kita tetap ikut Tuhan Yesus. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi katakan, tetap ku ikut walau sendiri. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memelihara hati dan hidup kami. Sepanjang 1 bulan lebih kami libur panjang. Tetapi kami bersyukur karena kami boleh membaca firman Tuhan,
kami juga boleh mengikuti ibadah online. Tuhan, tolong berkati setiap kami. Masa-masa social distancing ini, hati kami tetap mencintai Tuhan. Kami menjadi murid-murid Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati ibadah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, bersandar atau nyender itu artinya nempel dan dekat sama Tuhan. Sama Tuhan siapa? Sama Tuhan Yesus. Artinya sebagai murid Kristus, kita bukan saja mendengarkan saja apa yang kita baca dan kita dengarkan melalui firman Tuhan, tetapi kita juga melakukannya dengan senang dan sukacita. Memang tidak mudah, tetapi karena kita murid Kristus, kita bersandar kepada Kristus, kita menjadi murid yang mendengarkan dan melakukan itu. Ada di rumah, ikuti Lo Sonia, kita nyanyikan pujian nyender, 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 Gusti Yesus. Sekali lagi ada di nyender ning sisine sopo. Jadi boleh goyang di rumah ya, nyender, nyender. Sekali lagi katakan nyender ning sini sopo, ning sini Gusti Yesus. Nyender ning sini sopo. Firman Tuhan, adik-adik siapkan hati untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Aduh, lapar gak Aku lapar. Lapar. Lose, ini apa Lose? Mau lapar. Ini roti. Oh, roti. Silakan dicoba. Coba ya. Coba Lose satu ya. Gimana? Ini apa Lose? Rasanya kok beda? Iya, memang beda. Ini bukan roti dari Malang. Terus dari Ini mana? roti asalnya dari Timur Tengah, Oh gitu. Palestina sana itu. Enak tak? Enak sih. Tapi Cuman pernah makan. Iya, karena memang roti ini bukan cuma dimakan seperti itu, tapi harus pakai sayur, pakai kari biasanya mereka makan. Nah, kan kalian lapar nih, ya, mau makan. Nah, ambil roti ini, sana ada soto. Coba makan sama soto, jamin enak. Oh ya? Iya, silakan. Oke. Apa ya? ya? Silakan makan. Makasih ya, Terima Lus. kasih. Akhirnya makan. Makan. Adik-adik, ada yang tahu ini roti apa? Ya benar, ini adalah roti pita. Roti pita adalah makanan sehari-hari orang-orang yang ada di Timur Tengah atau di Palestina. Nah, mereka biasanya makan ini dengan daging, dengan sayur. Nah, apakah kalian tahu terbuat dari apa roti pita ini?
Ya betul, dari gandum ya. Orang-orang di Palestina menanam gandum untuk makanan mereka. Nah, tapi masalahnya tidak mudah menanam gandum. Nah, Dedik bisa lihat di sana ya, karena tanahnya tidak sesubur seperti di Indonesia. Di sana tanahnya tanah padang pasir. Jadi kalau mereka mau menanam gandum, mereka harus mencangkul, membuang batu-batu, dan mereka sangat mengandalkan air hujan supaya tanaman gandumnya tumbuh. Apakah adik-adik ingat cerita Alkitab tentang orang menanam benih? Ya benar. Perumpamaan tentang penabur. Itu ada di Matius 13 ayat 1 sampai 13. Yuk kita buka Alkitab. Sebelum kita membacanya, mari bersama kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur walaupun saat ini kami banyak melakukan aktivitas di rumah kami. Kami beribadah di rumah, kami belajar juga di rumah. Tapi kami bersyukur Tuhan memelihara kami, memelihara papa mama sehingga kami dalam keadaan sehat. Dan kami juga bersyukur hari Minggu ini kami juga boleh belajar firman-Mu kembali. Kami berdoa, kami mohon Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu, menyimpan dan melakukannya. Karena seperti itulah orang yang disebut berbahagia. Pada saat kami membaca, merenungkan, menyimpan dan melakukannya. Tolong kami, dan demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Baik adik-adik, mari bersama kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama ya. Pada hari itu, keluar Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, apakah adik-adik tahu arti perumpamaan penabur ini? Nah, artinya adalah adik-adik, penabur itu adalah orang yang menaburkan firman Tuhan. Sedangkan benih yang ditanam adalah firman yang kita dengar. Tanah yang ada tadi ada 4 jenis, itu adalah hati kita. Nah, perumpamaan yang pertama, benih yang jatuh di tanah yang keras adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan cerita Alkitab, tapi mereka tidak membuka hatinya, mereka tidak mengerti, dan mereka melupakan. Hati mereka seperti jalanan yang keras, sehingga iblis yang dilambangkan oleh burung datang mengambil firman Tuhan yang tadi sudah mereka dengar. Akibatnya mereka sama sekali tidak mengerti firman itu dan mereka melupakannya. Itulah arti dari perumpamaan yang pertama, benih yang jatuh di tanah yang keras. Perumpamaan yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu.
Ada orang yang atau anak sekolah minggu yang begitu bersuka cita pada saat mereka mendengarkan firman atau cerita Alkitab. Tapi kenyataannya kehidupan sehari-hari mereka di sekolah, mereka dibully, mereka diolok-olok karena mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka mungkin sedih awalnya, tapi karena terus-terus dikata-katain, mereka juga dijauhi karena mereka tidak mau menyontek. Karena percaya Tuhan, mereka mau jadi anak Tuhan yang baik. Lama-lama mereka merasa begitu sedih hatinya, begitu tertekan. Akhirnya mereka bilang, ya sudahlah, saya tidak mau jadi orang Kristen lagi. Saya tidak mau lagi percaya Tuhan Yesus. Buktinya saya percaya Tuhan, saya dibully, saya dijauhi, saya tidak bisa ikut aktivitas apa-apa. Mereka seperti tanaman yang tumbuh cepat, tapi karena begitu teriknya matahari, seperti tekanan kehidupan yang keras, akhirnya benih itu mulai layu. Itulah arti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Perumpamaan yang ketiga, benih yang tumbuh di semak duri. Ada juga orang yang mendengarkan firman atau cerita Alkitab, tapi hatinya, pikirannya mikir yang lain-lain. Hatinya khawatir, bagaimana kalau saya besar nanti? Bagaimana apalagi situasi corona ini? Gimana ya kalau coronanya gak habis-habis? Saya terus saja di rumah. Hati dan pikirannya khawatir. Mereka seperti benih yang tumbuh, tapi begitu kuatnya kekhawatiran itu seperti semak duri yang menekan. Akhirnya hati mereka tidak penuh dengan sukacita. Mereka tidak berbuah. Itulah arti yang ketiga. Yang terakhir adalah perumpamaan yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Nah, ini adik-adik seperti adik-adik yang dengar firman pada pagi hari. Adik-adik hatinya seperti tanah yang subur, yang baik, yang tidak berbatu-batu, tidak bersemak duri. Jadi firman itu jatuh ke hati yang saat ini siap untuk berbuah, bertumbuh. Ada yang berbuah 100 kali lipat banyaknya, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman dan melakukan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itulah arti benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah, adik-adik mau seperti yang tanah yang seperti apa? Tanah yang keras? Tanah yang berbatu-batu? Yang bersemak duri? Atau tanah yang subur? Ya pastinya mau yang tanah yang subur. Nah, bagaimana caranya supaya hati adik-adik seperti tanah yang subur? Nah, adik-adik, kalau kalian mau menjadi tanah yang subur, itu artinya kita harus beribadah, kita harus berdoa dan memuji Tuhan. Itu seperti kita sedang mencangkul tanah itu. Ya, mencangkul tadi apa? Beribadah, berdoa, memuji Tuhan. Itu seperti kita mencangkul tanah, hati kita dilembutkan. Kita juga harus membuang batu-batu yang menghalangi pertumbuhan firman. Apa itu? Kita membuang sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Seperti apa? Berbohong. Apalagi nyontek. Oh, di sini nggak ada ya. Nah, apalagi berkata-kata kotor, main game terus sampai lupa waktu, tidak belajar, tidak baca firman, atau bikin mama marah karena godain adik. Itu seperti kita ada tanah, ada batu yang keras, kita harus buang itu. Begitu. Terus yang ketiga, bagaimana kita juga membersihkan semak duri? Caranya dengan beriman. Firman yang sudah kalian baca, kalian renungkan dan kalian percaya. Hati kalian diteguhkan oleh firman itu. Itu seperti kalian sedang membuang semak duri itu. Sehingga pada saat kalian membaca firman, mendengarkan firman seperti pada pagi hari ini, firman itu bisa jatuh di hati kalian yang sudah dilembutkan, yang sudah dibuang batu-batu. Sehingga adik-adik bisa menghasilkan buah-buah. Ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Maksudnya apa? Hidup adik-adik menjadi berkat. Buat papa mama, buat adik-adik, buat teman-teman. Itu adalah hidup yang berkelimpahan atau yang menghasilkan buah. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita
kita akan berusaha menghafal ayat ini. Ini seperti benih yang kakak akan taburkan di hati kalian. Kita buka ya, Yakobus 1 ayat 22. Sudah ketemu? Kita baca ya. Yakobus 1 ayat 22, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita ulang ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayo Alkitabnya ditutup. Coba ya, matanya dipejamkan. Coba kita hafal ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wah, adik-adik hebat ya, sudah hafal semuanya. Oke, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar penjelasannya, kami akan merenungkan firman itu, kami akan melakukannya. Karena itu kami mohon, Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman yang sudah kami dengar. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Tolong kami untuk membuang batu-batu, entah batu kesombongan, batu pemarah, batu yang suka berkata kotor, yang suka nyontek. Tuhan angkat batu itu. Jadikan kami, hati kami tanah yang subur. Tolong juga kami untuk mau setia belajar firman-Mu. Kami seperti menyangkul tanah itu Tuhan. Hati kami siap pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk setia berdoa kepada-Mu, memuji nama-Mu. Tolong kami juga untuk menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami ingin menghasilkan buah-buah yang sungguh memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Loso Sony akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Adik-adik bisa berdoa di dalam hati atau di rumah. Yang pertama, doakan untuk bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi, supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan bisa mengatasi wabah corona. Kedua, adik-adik, doakan untuk dirimu sendiri, doakan untuk orang tuamu, doakan untuk adik-adikmu, kakakmu, supaya Tuhan tetap memelihara iman mereka, tetap mengasihi Tuhan. Sesuatu akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa libur panjang, di mana segala sesuatu yang normal kembali menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kami ikuti. Sekolah kami libur, pertemanan kami harus lakukan lewat medsos, dan kami sangat terbatas untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan itu terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, supaya mampu mengatasi wabah corona ini di dalam pertolongan Tuhan. Bangsa kami lagi bersedih, bangsa kami dalam masa yang sangat sulit. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berkati iman mereka. Kami juga berdoa untuk adik kami, kakak kami, bahkan untuk diri kami sendiri. Kiranya Tuhan senantiasa boleh memelihara hati kami, hidup kami, dan iman kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan berkata, jadilah tanah yang subur buat firman Tuhan bertumbuh. Dan jadilah orang Kristen yang tubuhnya, matanya, mulutnya, dan semuanya dipakai untuk melakukan firman Tuhan. Agar orang lain tahu
Yesus yang kita sembah, yang kita percaya adalah Yesus yang luar biasa. Luar biasa. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang memberikan anugerah dan keselamatannya bagi setiap kami, bagi setiap adik-adik. Penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Kasih yang kekal yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa. Menyertai adik-adik sekalian, menyertai keluarga adik-adik sekalian, dan menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Nah kakak mau ngingetin ya sekali lagi ya, jangan lupa follow Instagram kita ya, di bawah sini nih, @sundayschool_GKT3. Jangan lupa ya, pencet follow, oke? Adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu sama adik-adik kan? Quiz time. Nah, apa pertanyaan hari ini ya? Dalam perumpamaan yang ada di firman Tuhan tadi, apa yang dimaksud dengan benih? Kakak ulang sekali lagi ya. Dalam perumpamaan tadi di firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan benih? Oke, segera ketik jawaban kalian, kirimkan ke DM Instagram Sunday School GKT3. Ditunggu ya. Nah, adik-adik, masih sama seperti minggu lalu. Adik-adik kirim pertanyaan apa saja. Bisa chat WA atau kirim video pendek. Pertanyaan apa saja. Siapa yang mengirimkan pertanyaan, Loso Sony akan kasih souvenir yang menarik. Cepat ya, kirim ke nomor HP-nya Loso Sony. Ada di layar. Lalu yang kedua, kalau adik-adik punya saran, punya masukan, punya permintaan, ibadah online anak harus seperti apa, kirim juga via WA ke Loso Sony. Semuanya akan Loso Sony baca, akan dirembuk dengan guru sekolah minggu, supaya ibadah kita semakin hari semakin bagus. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa memberi persembahan. Kalau adik-adik mau ngasih persembahan, kalau bisa transfer, transfer. Ada nomor rekening nanti yang akan muncul. Atau kalau tidak bisa transfer, tapi punya nomor rekening, minta bantu orang tua. Atau adik-adik boleh tiap minggu uangnya dimasukkan di amplop, disimpan. Satu saat kalau ibadahnya sudah mulai, persembahannya dikasih. Persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Oke adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Kita bertemu kembali minggu depan. God bless you, Tuhan memberkati.